Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Di sini kita akan mengkaji kembali ya teman-teman tentang isu. Nah, ini isu yang berbeda, yaitu isu tentang politik. Nah, ini udah zaman-zamannya pilkada ya teman-teman. Jadi udah kurang dari 2 bulan kita udah harus memberikan hak pilih, memberikan hak suara kita untuk pilkada 2024. Nah, udah siap nih teman-teman ya, siapin berkas-berkasnya, siapin KTP-KTP-nya untuk mensukseskan pilkada 2024. Nah, di sini tapi ada sebuah isu ya teman-teman. Di sini akan saya bacakan dulu ya isunya. 203.681 pemilih NTT terancam kehilangan hak pilih di pilkada. Kenapa? Wah, ini nih dari Sigiranus Marutobiri, Glory K. Wadrianto. Berita kompas.com Senin 23 September 2024 pukul 21.12. Nah, ini baru nih teman-teman. Jadi pemilih NTT terancam kehilangan hak pilihnya di pilkada. Nah, itu karena apa ya teman-teman yang menyebabkan hal tersebut? Nah, ini di Kupang kompas.com, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebut sebanyak 203.681 pemilih yang tak memiliki KTP elektronik. Nah, ini bagi yang adik-adik saya sendiri ya, itu belum mempunyai KTP elektronik, tapi usianya udah memenuhi syarat untuk mencoblos, untuk memberikan hak suaranya nanti di Pilkada 2024. Nah, terancam kehilangan hak pilih dalam ajang Pilkada NTT yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Nah, ini hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita harus memberikan hak suara kita. Terus Ketua KPU NTT Jermis Vointuna menyampaikan informasi tersebut dalam kegiatan pengundian dan penempatan nomor urut pasangan calon gubernur. Nah, ini Ketua KPU NTT menyampaikan informasi tersebut pada kegiatan penempatan nomor urut pasangan calon gubernur. Nah, ada 233.681 pemilih terancam kehilangan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 karena tidak memiliki KTP elektronik. Lebih lanjut, Pak Jermis menjelaskan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu sudah genap berusia 17 tahun dan sudah pernah menikah. Nah, ini nih yang udah berusia lanjut 17 tahun tetapi masih belum mempunyai KTP elektronik, apalagi yang sudah menikah tapi usianya yang 17 tahun itu belum mempunyai KTP elektronik. Nah, gimana itu? Tapi udah menikah, padahal udah menikah tapi belum mempunyai KTP. Mungkin belum belum pindah domisili mungkin ya. Jadi KTP-nya belum dibuat. Nah, itu yang menjadi masalah kita, masalah di NTT sendiri nih, terancam kehilangan hak pilih di pilkada. Terus Pak Jermis menyebutkan pemilik KTP non elektronik ini tersebar di seluruh provinsi NTT, mencakup 21 kabupaten dan 1 kota. Jadi nggak hanya di 1 kabupaten nih teman-teman, ada 21 kabupaten dan juga 1 kota yang kebanyakan belum mempunyai KTP elektronik dan tapi udah menikah. Jadi Jermis berharap agar semua pihak termasuk pemerintah daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, partai politik, pasangan calon dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mendorong percepatan perekaman KTP elektronik tersebut. Jadi Pak Jermis memohon kepada pemerintah daerah agar lebih memberikan bantuannya, bekerja sama
untuk mensukseskan Pilkada 2024 tentunya. Nah, untuk pemilihan kepala daerah sendiri atau Pilkada itu dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi lokal yang memenuhi syarat untuk calonnya. Jadi teman-teman harus bisa memilih nih, kita di kabupaten mana, di daerah mana. Nah, siapa calonnya itu harus bisa memilih bagaimana latar belakang calon, bagaimana latar belakang pasangan calon itu, bagaimana beliau. Jangan hanya golput ya teman-teman, jangan hanya itu aja deh. Jangan hanya golput ikut-ikut aja. Nah, tapi kita harus tahu latar belakang pasangan calon tersebut. Jadi warga memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aspirasinya dan harapan mereka serta menentukan arah pembangunan daerah. Jadi teman-teman itu harus bisa menyalurkan aspirasi untuk mengekspresikan hak suaranya serta sebagai penentuan pembangunan daerah ya tentunya teman-teman. Jadi tidak hanya ikut-ikut tapi nanti kok gini pemerintah kita kok gini, kok bupatinya gini. Nah, itu yang jadi masalah teman-teman. Jadi mulai sekarang kita harus bisa memilih bagaimana pemimpin yang tepat untuk daerah kita masing-masing. Jadi pilkada merupakan momen yang penting dalam kehidupan di demokrasi di Indonesia ya teman-teman. Jadi kita harus bisa memilih bagaimana pemilih ini bertanggung jawab, amanah sebagai pemimpin kita. Apalagi kita sebagai generasi muda harus bisa memilih pemimpin kita yang tepat, calon-calon kita yang tepat. Nah, jadi tidak hanya untuk calon kita masing-masing, tapi untuk calon dari daerah kita. Itu kita yang menentukan kedepannya bagaimana. Jadi tangan kita ya teman-teman, tangan kita yang menentukan bagaimana kehidupan daerah kita, bagaimana kehidupan negara kita. Dan kemarin kita udah melakukan pemilu ya teman-teman, pemilu mengenai presiden dan DPR kita. Nah, dan ini nanti akan Pak Prabowo ya sebagai presiden kita akan dilantik dan Pak Jokowi akan digantikan oleh Pak Prabowo. Nah, itu gimana ya teman-teman, kita sebagai sikapnya para pelopor kita, para pemuda ya, kita sebagai pemuda. Nah, ini NTT terancam kehilangan. Nah, yang terpenting sebagai mungkin pemerintah daerah itu harus ikut bekerja sama, karena kurang 2 bulan lagi nih teman-teman, 2 bulan lagi kita akan mencoblos. Nah, mencoblos di Pilkada 2024. Ingat teman-teman, Pilkada 2024 hari Rabu tanggal 27 November 2024. Kita harus bisa memilih pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana pemimpin dari daerah-daerah kita masing-masing, bagaimana latar belakang. Nah, jari kita nih yang menentukan untuk masa depan daerah kita masing-masing. Jadi berita di kompas.com ini mengkaji tentang pemilih di NTT. Nah, ini udah termasuk DPT berarti ya teman-teman, daftar pemilih tetap. Tetapi untuk identitasnya tadi ini teman-teman, kayak harus mempunyai KTP. Kita harus kalau yang belum pindah harus pindah terlebih dahulu kalau ingin mencoblos di daerah tersebut. Jadi kita harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di daerah kita masing-masing. Jangan golput ya teman-teman, jangan golput, ingat itu.
Jadi mungkin itu ya teman-teman dari isu tentang politik. Nah ini tentang pilkada yang lagi apa ya hangat-hangatnya dibincangkan karena kurang dua bulan lagi. Nah mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan jangan lupa kalau ingin memberikan masukan atau saran bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.